Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Linda Triwulandari dengan NIM 2340123 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis pasar modal syariah dengan tema suku sebagai alternatif investasi halal untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja masuk pada pembahasan. Simak videonya sampai selesai ya. Suku merupakan pengganti dari istilah obligasi syariah. Suku adalah surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh emiten dan memiliki prinsip syariah. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Dasar hukumnya sendiri yang pertama yaitu Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia nomor 32/DSN-MUI/9/2002 tentang obligasi syariah. Yang kedua yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan suku. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK 08/2015 tentang penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara tabungan. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah nomor 91 tahun 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tujuan dan manfaat suku sendiri yang pertama yaitu pembangunan nasional. Suku negara diterbitkan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Yang kedua yaitu investasi syariah. Suku sendiri merupakan investasi berbasis syariah yang bebas dari bunga dan juga riba. Yang ketiga yaitu pengembangan pasar keuangan syariah. Suku negara sendiri diterbitkan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Yang keempat yaitu diversifikasi portofolio. Investasi suku dapat menjadi salah satu cara untuk mendiversifikasi portofolio. Dengan memiliki berbagai jenis investasi, resiko dapat tersebar dan potensi keuntungan dapat ditingkatkan. Yang kelima yaitu pendapatan tetap. Suku sendiri menghasilkan pendapatan tetap yang berasal dari hasil sewa, sehingga memberikan stabilitas pendapatan bagi investor. Yang keenam yaitu likuiditas yang tinggi. Suku memiliki likuiditas tinggi karena dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi investor yang ingin menjual suku sebelum jatuh tempo. Perbedaannya sendiri berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga atau riba. Suku melibatkan transaksi yang halal, seperti ijaroh atau mudorobah. Dalam suku sendiri, investor tidak mendapatkan bunga tetapi memperoleh imbal hasil dari proyek yang didanai, seperti jalan tol, bandara, atau gedung pemerintah. Seperti larangan riba yang ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wahallallahul bai'a wa harrama riba. Dengan arti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu ada contoh tabel perbedaan antara suku dan obligasi konvensional. Mulai dari aktivitas bisnis penerbit surat berharga, sifat instrumen, penghasilannya, jangka waktunya, perlukah underlying aset, pihak terkait, basis investor, penggunaan dana, perdagangan di pasar sekunder, biaya administratif, pungutan OJK, dan dokumentasinya. Lalu ada suku retail atau suku negara retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu atau warga negara Indonesia.
sebagai pilihan investasi yang aman, mudah terjangkau, dan juga menguntungkan. Di sini saya ambil seri SR021. Melalui investasi suku negara, pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada warga negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Hasil investasi suku negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi investasi untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri. Berikut beberapa contoh investasi suku retail seri SR021. Jadi, suku adalah alternatif investasi syariah yang stabil, halal, dan mendukung pembangunan bangsa. Mari mulai berinvestasi secara syariah untuk masa depan yang lebih baik. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi bermanfaat lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.